Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa belajar lagi walaupun dengan video ini, Mas Mbak. Harapannya para santri semua, harapannya kita semua tetap diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Adapun video ini dibuat dalam rangka persiapan para santri semua untuk menghadapi eh, penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran matematika di semester kedua ini. Jadi nanti ada beberapa soal yang akan saya jelaskan, akan saya bahas. Harapannya bisa membantu para santri untuk memahami materi bahasan. Jadi kenapa saya buat video ini? Alasannya adalah karena nggak cukup ya kalau setengah jam. Nanti jadi para santri bisa melihat ini dengan leluasa. Kalau ada yang kurang dipahami bisa diulang lagi, kemudian sampai paham gitu ya. Jadi bisa diulang-ulang. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan bab lingkaran. Jadi ada beberapa bab yang kita bahas. Pada bagian awal ini yang akan kita bahas adalah bab lingkaran. Jadi subbabnya adalah busur dan tali busur ini ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Jadi jari-jari sebuah lingkaran ini dan panjang apotema OR sama dengan 9 cm. Jadi jari-jari lingkarannya 15 cm, apotemanya itu 9 cm. Yang ditanyakan adalah panjang tali busur PH. Nah, ini ditanya. Jadi jari-jarinya, nah ini jari-jarinya 15. Jadi jari-jari itu jarak pusat ke tali busur, ke busurnya. Kemudian OR itu adalah apotema. Nah, maka yang ditanyakan adalah berapakah panjang PH? Untuk menjawabnya kita gunakan formula sebagai berikut. Di sini 15, di sini 9. Nah, maka ini kita gunakan Pitagoras biasa ya, Mas Mbak ya. Yaitu yang kita lihat cari adalah PR-nya terlebih dahulu, di mana PR itu sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi OR kuadrat, atau sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, atau sama dengan akar dari 225 dikurangi 81, atau akar dari 144 yaitu sama dengan 12. Karena yang ditanyakan adalah PH ya, maka PH itu sama dengan 2 kali PR ya. Maka PH 2 kali 12 yaitu sama dengan 24. Nah, jadi yang ditanyakan adalah tali busur itu adalah PH ini. Nah, maka ini adalah jawabannya. Maka jawab untuk nomor 1 ini adalah C. Baik. Berikut para santri jawab untuk nomor 1. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Semoga bisa dipahami ya. Baik, jadi soal nomor 2 yang selanjutnya ini adalah bahasannya adalah juring dan tembereng. Soalnya adalah diketahui jari-jari lingkaran itu sama dengan 14 cm. Yang ditanyakan adalah maka luas daerah yang berasir ini berapa gitu ya. Maka karena ini 14 cm, ini siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Nah, baik, untuk mengetahui luas yang diarsir itu namanya adalah tembereng. Ini tembereng. Jadi juring itu kalau ini, nah ini namanya juring. Ini ada luas segitiga dan ini adalah tembereng. Maka
luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Segitiga itu yang putih yang tidak diarsir ini. Nah, ini 14, ini juga 14. Dimana luas juringnya itu adalah sudutnya berapa itu? Sudutnya adalah 90 derajat dibagi luas sudut seluruh lingkaran yaitu 360 derajat dikalikan luas lingkaran secara keseluruhan. Jadi lingkaran secara keseluruhan itu adalah pi dikalikan R dikalikan R. Kemudian luas segitiga karena bentuknya seperti ini maka itu setengah dikalikan alas kali tinggi ya. Jadi alasnya itu ini, tingginya ini juga. Jadi alas kali tinggi atau ya ini karena A-nya itu sama dengan R, T-nya juga sama dengan R. Maka ya 90 per 360 dikalikan 22 per 7 dikalikan 14 dikalikan 14. Dikurangi setengah kali 14 dikalikan 14. Ya. Ya karena ini sama ya. A-nya sama dengan R, T-nya juga sama dengan R. Maka ini kita bisa sederhanakan 90 per 360 itu sama dengan 1 per 4. Dua-duanya dibagi 90. Kemudian ini 2. Jadi bisa kita hilangkan ya Mas Mbak. Kali 2 kali 14 dikurangi ini. Ini kita coret 7 kali 14 70 98. Ini bisa kita hilangkan. Kemudian 11 kali 14. Jadi sama dengan 154 dikurangi 98. Yaitu sama dengan 56 cm persegi. Jadi luas temberengnya itu adalah sebesar 56 cm persegi. Jadi jawabnya adalah yang nomor C. Jadi sekali lagi kalau ada soal seperti ini, yang pertama dilakukan adalah mencari luas juring. Jadi juring itu keseluruhan ini. Nah ini namanya juring. Jadi nah ini juring OLK. Nah, kemudian yang ini namanya tembereng ya, yang diarsir nama tembereng. Ini luas segitiga. Jadi luas juring secara keseluruhan dikurangi luas segitiga nanti akan ketemu luas tembereng. Baik, ini adalah pembahasan soal nomor 2. Semoga bisa dipahami Mas Mbak. Selanjutnya para santri semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah berkaitan dengan topik garis singgung persekutuan luar dan dalam. Di mana di dalam soal dua buah lingkaran dengan jarak kedua pusat lingkarannya sama dengan 26 cm. Di mana dia memiliki jarak jari-jarinya. Jadi jaraknya dua pusat lingkaran ini sama dengan 26 cm. Kemudian jari-jari lingkaran besar sama dengan 12. Jari-jari lingkaran kecil itu sama dengan 2. Kemudian ditanyakan adalah garis singgung persekutuan luar. Maka untuk menjawabnya, para santri harus mengetahui bahwa sudut yang terbentuk antara jari-jari dengan garis singgung itu selalu tegak lurus. Nah ini tegak lurus. Begitu juga yang sebelah sini. Nah, untuk menghitungnya caranya adalah sebagai berikut. Jadi buat garis ya sebagai berikut. Jadi misalkan jaraknya itu adalah D, ya ini D-nya. Nah, karena ini tegak lurus, ini garis singgung persekutuan luar. Nah,
Ini itu adalah selisih antara R1 min R2. Jadi dua hal ini harus diketahui. Selisih antara R1 dan R2, D jarak kedua pusat lingkaran, dan garis singgung persekutuan luar. Yang ditanyakan ya nanti berhubungan dengan ketiga hal ini. Jadi yang pertama harus kita cari tahu adalah jaraknya dulu. Jadi R1 min R2 atau selisih jari-jari dari kedua lingkaran. Jadi kalau yang besar itu jari-jarinya 12, yang kecil jari-jarinya 2, maka selisihnya adalah 10 cm. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran adalah sama dengan 26 cm. Maka garis singgung persekutuan luar, ini kita bisa menggunakan teori Pitagoras bagaimana umumnya, di mana adalah akar dari sisi miring kuadrat yaitu D kuadrat dikurangi yang ini selisih jari-jari kedua lingkaran R1 min R2 kuadrat, atau kalau D-nya tadi adalah 26 kuadrat dikurangi selisihnya yaitu 10 kuadrat, atau 26 kuadrat itu sama dengan, ya ini para santri mulai menghafal ya, 26 kuadrat itu sama dengan 676. Jadi nanti kalau di PAT muncul sudah nggak perlu menghitung lagi ya. Jadi kalau 26 kuadrat itu sama dengan 676. Misalkan nanti ketemu 25 kuadrat itu sama dengan 625. 24 kuadrat itu 576. Nah, ini ya. Nah, maka 26 kuadrat itu sama dengan 676. Dikurangi 10 kuadrat itu sama dengan 100. Maka jawabnya adalah akar 576 atau sama dengan 24 cm. Jadi jawabnya adalah yang A. Baik. Ini adalah pembahasan soal nomor 3. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk soal selanjutnya. Baik. Bahasan selanjutnya ini adalah berkaitan dengan bab bangun ruang dan sisi datar. Ini soal untuk volume, luas permukaan, diagonal sisi, diagonal ruang, dan jaring-jaring. Nah ini soalnya adalah Sinta memiliki bak mandi berbentuk balok dengan tinggi 30 cm, lebarnya 60 cm, dan panjangnya adalah 100 cm. Bak tersebut akan diisi air. Banyaknya air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bagian dari bak mandi tersebut adalah, nah jadi kita gambar dulu baloknya. Nah ini ya. Nah ini ya Mbak. Jadi ini adalah tinggi 30, ini panjangnya 100, ini lebarnya adalah 60. Nah, maka volume itu sama dengan volume keseluruhan dulu dihitung ya, yaitu sama dengan panjang kali alas kali tinggi, atau sama dengan 100 kali 60 kali 30. Karena senti ya sentimeter kubik. Nah baik, volume air, nah itu sama dengan 2/3 dari volume keseluruhan. Nah, volume baknya yang ini ya. Maka 2/3 dikalikan
180.000 ya. Nolnya 1, 2, 3, 4 oh ya. 180.000 cm kubik. Maka ini dibagi itu 6 kali 2 berarti 120.000 cm kubik. Nah, ini adalah jawabannya ya, para santri ya. Atau jawabnya adalah D. Nah, pelan-pelan. Nanti pokoknya diulang, dilihat pelan-pelan sampai bisa dan paham. Jadi semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah materi berkaitan dengan prisma dan luas permukaan. Baik. Nah, ini soalnya adalah alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12, 16, dan 20. Nah, nanti misalnya kita gambar di sini. Ada segitiga siku-siku di bawah. Nah, segitiga siku-siku ya. Nah, maka kalau ada 12, 16, dan 20, maka yang terpanjang ini pasti 20-nya. Yang ini sisanya, 12 dan 16. Jadi yang sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Jadi yang mengapit siku-siku itu adalah dua siku terpendek. Nah, maka kalau kita berbicara prisma, maka bentuknya nanti juga sama. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian tingginya adalah 30. Nah, maka untuk menghitung volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Ya, jadi prisma apapun volumenya adalah luas alas kali tinggi. Maka karena luas alasnya itu berbentuk segitiga, maka luas alasnya itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini luas alasnya. Kemudian dikalikan tinggi prisma. Jadi ini kan ini alas, ini tinggi ya. Tingginya luas alas ya. Maka sama dengan setengah dikalikan alas ini 16, tingginya 12, dikalikan tinggi prisma secara keseluruhan yaitu 30. Ini 8. 8 kali 2 itu 8 kali 12 itu 96 dikalikan 30 yaitu sama dengan 2880. Jadi 2880 cm kubik. Nah, baik, ini adalah luas prisma segitiga. Jadi volume prisma. Tadi formulanya adalah luas alas kali tinggi. Jadi kalaupun bentuk alasnya itu balok ya, maka luas alasnya nanti dihitung dulu, alasnya balok, luasnya berapa dikalikan tinggi. Ya, para santri ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Jadi pada soal nomor 6 ini, alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi sama dengan 10. Kemudian tinggi limas sama dengan 12, maka luas permukaan limas adalah, nah ini, maka kita gambar dulu ya biar mudah. Ini adalah limas. Baik. Kemudian ini tinggi limas. Itu sama dengan 12. Nah, kemudian ini sisinya, alasnya adalah 10. Berarti ini juga 10, yang sini 10. Nah, baik.
Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Jadi para santri ngitungnya seperti ini. Nah, ini adalah tinggi dari luas alasnya. Jadi ini kalau ini 12, maka di sini 5 karena ini 10 sisi, separuh sisi ya. Maka yang ini adalah, ini misalkan kita kasih nama X. Nah, maka X itu adalah, nah ini ya, berarti kalau kita menggunakan Pitagoras ini siku-siku, maka X itu sama dengan X ya, tinggi sisi misalkan. Maka tinggi sisi itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi ini adalah penjumlahan kuadrat dari sisi tegak dibandingkan sisi yang pokoknya yang membentuk siku-siku ini, 12 dan 5. Maka sama dengan 144 ditambah 25 itu sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Nah, baik. Jadi sisinya ini, nah, bentuknya segitiga, alasnya 10, tingginya adalah 13. Jumlahnya ada 4, yang kanan, belakang, kiri, dan depan ya. Maka luas permukaan limas sama dengan 4 kali luas sisi segitiga ditambah luas alas. 4 kali luas sisi segitiganya adalah 4 kali setengah yang ini ya. Ini alasnya 10, tingginya adalah 13. Jadi kali alas kali tinggi, alasnya 10, tingginya 13 ditambah luas alas. Luas alasnya adalah 10 kali 10. Alasnya bentuknya persegi tadi ya. Ini kita bisa 2, jadi sama dengan 10 kali 13, 130 kali 2, 260 ditambah 100. Jadi sama dengan 360 cm persegi. Jadi ini jawabnya ya, para santri ya. Ini jawabnya adalah yang C. Jadi semoga bisa dipahami, di pelan-pelan. Pokoknya kita tahu dulu bahwa ini bukan luas limasnya atau volume limas, tapi yang ditanyakan adalah luas permukaan. Jadi luas permukaan itu selimutnya itu ya. Jadi selimutnya ada yang segitiga kanan, segitiga belakang, segitiga samping kiri, dan segitiga depan. Dan yang bawah ini adalah luas alas. Baik ya, jadi karena sisinya ada 4 ya, luas segitiganya dikalikan 4 ditambah luas alas. Baik, Pak Santri semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan untuk bahasan yang ketiga yaitu statistika. Jadi pada soal ini soalnya adalah Pak Komar memiliki sebuah peternakan di mana di dalamnya ada 20 ekor kambing dan 40 ekor sapi. Pak Komar membawa 2 ekor sapi dan 1 kambing untuk diperiksa kesehatannya ke dokter hewan. Dari ilustrasi tersebut yang merupakan populasi adalah, nah ini ada keterangan di sini ya. Jadi populasi, jadi di dalam statistik itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah populasi. Populasi ini adalah seluruh anggota dari kelompok yang diambil datanya. Nah, kemudian sampel itu adalah bagian dari tadi kelompok tadi, bagian dari kelompok atau bagian dari populasi. Maka kalau kita di kasus ini, maka populasinya
ya ini 20 ekor kambing dan 40 ekor sapi atau seluruh hewan itu adalah populasi. Kalau sampelnya yang diambil datanya ini adalah ya ini cuma ini 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang diperiksakan itu ya. Maka sampelnya ya adalah 2 sapi plus 1 kambing. Karena yang ditanyakan populasi ya maka seluruh hewan ternak. Jadi jawabnya adalah yang D. Jadi begitu ya para santri ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Jadi ini adalah penyajian ya. Jadi di soal ini namanya pie chart. Nah, kayak pie. Kalau tahu pie itu kue yang berbentuk lingkaran itu ya. Nah, di sini diketahui bahwa diagram tersebut menunjukkan hasil panen mangga milik Pak Umar selama 4 bulan. Jadi hasil panen seluruhnya adalah 210 kg. Jadi ada keterangan di sini. Maka hasil panen mangga Pak Umar pada bulan Mei adalah jadi keseluruhan ini adalah 210. Terdiri dari bulan Januari, Maret, April, dan Mei. Jadi Februarinya berarti nggak panen gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan berapakah Mei jika totalnya adalah 210. Jadi seluruh luasan itu 210. Maka untuk mengetahui Mei, jadi seluruh total panen itu sama dengan panen di bulan Januari plus Maret plus April ditambah Mei. Nah, maka kalau total panennya 210, maka Januarinya adalah 65 ditambah Maret 50, Aprilnya 35 dan Mei. Karena yang ditanyakan Mei, maka Mei itu sama dengan ini dipindah ruas semua yang ini ya. Jadi 210 dikurangi, nah kalau ini positif pindah ruas jadi negatif ya. 65 ditambah 50 ditambah 35. Jadi Mei itu sama dengan 210 dikurangi 65 tambah 35 itu 150. Atau bulan Mei itu setara 60 kg. Nah, jadi jawabnya adalah yang C. Itu ya para santri ya, semoga bisa dipahami. Nanti silahkan diulang-ulang sampai benar-benar bisa dan paham. Baik. Ini soal nomor 8, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah berikut. Jadi tabel nilai ulangan matematika SMP kelas 8 adalah sebagai berikut. Jadi yang nilainya 4 ada 2, nilainya 5 ada 7, nilainya 6 ada 5, nilainya 7 ada 4, dan 8 ada 2. Maka rata-rata keseluruhan adalah, maka rata-rata itu adalah nilai seluruh. Jadi nilai seluruh siswa dibagi jumlah datanya. Karena nilai seluruh siswa itu ada 4 sebanyak 2, makanya dikalikan aja. 4 kali 2 ditambah 5 kali 7. Kenapa dikalikan? Karena yang mendapat 4 itu ada 2. Yang mendapat 5 ada 7. Tambah 6 kali 5. Jadi yang mendapat nilai 6 ada 5, ya dikalikan aja. Ditambah 7 kali 4 ditambah 8 kali 2. Dibagi jumlah datanya ada berapa? Berarti
2 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2. Jadi sama dengan 8 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 16. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian yang bawah 2 ditambah 7 9 ya. 9 ditambah 9 18, 18 tambah 2 20. Kemudian yang atas itu 43 43 73 73 101 101 ditambah 16 117. 117 dibagi 20. Jadi sama dengan 117 dibagi 20 itu 58,5. Nah, jadi ini rata-ratanya adalah 58,5. Oh, bukan 58,5 ya. Mas Santri ya. 5,85. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata? Nah, ini berarti yang mendapat nilainya di atas 5,25 itu adalah yang dapat 6, yang dapat nilai 7, dan yang dapat nilai 8. Jumlahnya berapa? Nah, ini berarti jumlah siswa nilainya lebih besar dibandingkan 5,85 itu sama dengan yang dapat nilai 6 itu sebanyak 5, yang dapat nilai 7 sebanyak 4, ditambah yang dapat nilai 8 sebanyak 2. Jadi sama dengan 5 tambah 4, 9 tambah 2, 11. Jadi jawabnya adalah A, 11 siswa. Jadi ini adalah cara menyelesaikan seperti ini ya. Pertanyaannya adalah itu ada soal, kemudian diminta menyelesaikan, dicari rata-ratanya, kemudian ada pertanyaan yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Jadi harus dibaca sungguh-sungguh ya para santri ya soalnya. Baik, ini adalah soal nomor 9, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah soal bab selanjutnya, bab terakhir, yaitu adalah peluang. Jadi pada soal peluang, 2 buah mata uang logam dilempar secara bersama-sama. Jadi uang logam itu cuma ada 2 mukanya. Yang pertama gambar dan angka. Kalau ada 2 mata uang logam, maka pilihannya itu ya. Kalau tidak angka-angka, maka dia satunya angka, satunya gambar. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Kalau tidak, yang satu angka tetap, yang kedua gambar. Selanjutnya, yang ke satu gambar, yang kedua angka, atau dua-duanya gambar. Jadi yang pertama gambar, yang kedua juga gambar. Baik. Nah, kalau pertanyaan berarti ini peluangnya 1. Ini kan kejadiannya ada 4 ya. Kalau enggak angka-angka, angka gambar. Kalau tidak gambar angka atau gambar-gambar. Maka ini peluangnya 1/4. Ini peluangnya 1/4. Ini 1/4 dan ini 1/4. Jadi ini 1 dari 4 kejadian. Jadi kejadian jumlahnya ada 4. Maka yang ditanyakan adalah munculnya 2 angka. Berarti yang ini ya. Berarti 1/4. Jadi jawabnya adalah B. Nah, atau 0,25. 5 Mbak. Berikut adalah pembahasan untuk soal nomor 10. Jadi nanti silahkan ketika melihat video ini diulang sampai benar-benar bisa dan paham. Baik,
Itu tadi adalah akhir dari video kita atau materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di grup, nanti akan saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.